Keys to Victory untuk Bigger dan Alpha berikan look hero enabler sebagai playmaker dan Atlas bisa jadi pilihan untuk Keys. Atlas ya, Atlas sebenarnya adalah last choice, last option. Oke. Kalau break lagi dia kan 30%-an. Break lagi dia kan 30%-an. Oh, Nah, iya ini dia. sih. 40-30-an. 47 dan 35%. Tapi apapun bisa terjadi balik lagi di babak playoff. Mungkin mereka udah mempersiapkan sesuatu yang besar dan aku juga menunggu sebenarnya sesuatu yang besar dari sosok Super Cat. Karena terakhir di season 11 mungkin kita melihat dia udah bawa Alice dan ya sekarang bisa jadi opsi nggak nih? Alice ya kan menurutku bukan opsi sekarang. Kayak Mas Angel aja kan? bisa jadi opsi, tapi nggak terlalu prio banget. Oke. Kayak itu hanyalah sebuah draft yang mengejutkan, tapi mungkin cuma works-nya satu game. Kalau dipaksakan untuk dibawakan secara terus-menerus, Oh, nggak bisa ya? bakal bahaya buat siapapun tim yang memilih hal tersebut. Karena ya sudah ada jelas ya, ada counter yang cukup jelas dan banyak hero yang lagi broken lah sekarang. Tadi Suyo kita selalu mention Suyo. Ya. Alpha nih bisa ketemu juga dengan Suyo terus-terusan. Suyo Alpha. Ya kalau misalnya assassin lainnya nggak di-ban, kalau assassin lainnya di-ban Lim, kayaknya menurut gua kurang maksimal untuk mereka berdua dan kita ada drafting kali ini, Fir. Makanya gue melihat kayak dari Keys to Victory tadi kelihatan maksimalkan Ais, menurut gue sayang sih. Mending langsung ke Nile aja. Wah, ini kita tarik dulu. Wow. Drafting Wiz untuk match yang pertama, game yang pertama, Bigger dan Alpha versus Alter Ego dan sudah ada beberapa band yang menarik, termasuk Fanny yang tadi sempat dibahas. Iya, Yep. tapi gua mau applause sama tepuk tangan Gila untuk tim sih. produksi MPL. Wow, keren. Luar Parah biasa, banget. terima kasih banyak MPL makin tahun makin luar biasa pecah, makin improve dan animasinya Luar makin kacau. Kacau. Dan mungkin Thank you so much MPL tim, luar biasa kalian. ya kalian luar biasa. Dan mungkin makin kacau juga nih permainan dari kedua belah tim ya, karena ini hidup dan mati. Oke, kita bicara soal game yang pertama. Oke. Saling cari tahu dulu nih. Kelemahan timnya apa. Ya. Dan kita tahu kalau mereka bandnya exclusive. Apakah memang mereka punya tendensi nih untuk menggunakan EXP yang memang strong di awal seperti Khalid yang bisa di-deny nantinya dengan exclusive. Ya, dan ini pokoknya terlepas, tapi Suyu juga terlepas, Lim. Potensial Suyu, apa yang harus dibawa oleh Alter Ego, Lim? Sebenarnya kalau mau dibawa adu assassin pun menurut gue masih sangat-sangat bisa. Tapi ada satu opsi sekarang. Fighter yang bisa banget untuk melawan early game, apalagi mid game dari assassin, Alpha. Alpha ini punya chance yang sangat-sangat kuat. Tapi ya memang sih rata-rata Alpha juga kan sama support ya. Sama Matilda. Dan sekarang kalau ngeliat Matilda yang nggak ada, mungkin nggak bisa 100% power dari Alpha. Dan nggak bakal 100% di pick juga sih. Ya oke, kalau kita ngomongin karena Nile ini masih banyak hero yang terbuka juga. Yep. Tapi kalau dia mau coba untuk mainin keep up dengan Link, why not? Why not? Kalau ngomongin why not, kenapa? Karena masih memang banyak opsi. Ya. Tapi sekarang dia harus mainin hero farming loh. Hero farming link jelas ada ya. Di bawah dan Yves dibuka langsung. Oh. Ada Eros juga nih, hero tebal nih. Dan dengan di picknya Yves, apakah nih ada kesempatan untuk lihat Rafaela dulu nih untuk menetralkan efek dari real world manipulation? Karena Matilda udah di-ban dengan mereka. Ya, untuk nambahin mobility juga ya pastinya. Tapi ini sempat kita bahas sedikit sebenarnya tadi di awal. Nino tanpa adanya hero initiator. Jadi highlight ini kan lebih ke jaga badan ya. Berarti initiator bakal dikasih karena Owen ya? Wow. Bisa sebenarnya kalau mau buat jadi roamer ya. Yep. Cuman bisa juga di EXP jadi masih flex untuk alter ego-nya. Dan one-one fast pick ternyata ada di first pick untuk Digitron Alpha nih. Menarik untuk melihat one-one. Tapi langsung emang jadi jawaban juga sih menurut gua. If Hylos keduanya ini bakal mati putus sama One-One. Iya. Yang paling pasti Yif sih. Dia bakal susah banget kunci. Hampir semua skill dari Yif itu susah banget kena One-One. Ya slow motion. Iya, dan one-one ini bakal enak banget karena kembali nih melihat Alpha yang memang bisa di-cutting ke belakang kan nantinya. Di Drosin Flower misalnya kalau ditabrak dengan Spare of Alpha. Yang tadinya gue pikir mungkin alter ego mereka bisa secure dari Khalid. Dengan Quick Set Guard ini agak bisa mendinai crossbow of tank. Iya. Dan ini tinggal sisa berarti 3 damager udah diambil sampai Gitron Alpha. Apalagi nih yang harus ditutup? Apakah badan atau justru initiator yang harus mereka eliminasi? Mungkin untuk dari Megatron ya, kalau memang mau tabrakin di arah gold lane boleh juga. Dia limitasi hero yang mungkin bisa disiksa juga, bisa ditabrak juga sama One-One ya, biar dia nggak kacau lah maksud dari landing page-nya. Kali Obvious Band ini yang gue pengen tanya sebenarnya Estilate yang memang udah turun atau memang mereka berdua sama-sama nggak mau nunjukin duluan aja XP siapa? Tapi kalau menurut gua ini bisa menjadi flex. Kalau misalnya menarik perhatian Hylos karya XP, ini Hylos juga bisa menjadi rogue dan bahkan trigger Yep. karena one-one. Yep. Dan makanya dengan di-ban-nya Popius ya, kali udah di-ban, Popius udah di-ban, Ruby-nya bahkan bisa dimainkan juga loh. Mereka bisa flex banget buat alter ego. Oh iya ya? Devin dan Level ini kalau ngomongin kali yang sudah ditutup, mereka masih bisa mainin Foyu sebagai Devin dan Level-nya. Iya sih. Dia punya
ability banget untuk ngindarin real world manipulation. Dan bahkan, dia punya ability untuk mainin backstep power. Iya sih, Suyu tergolong yang cukup early juga ya sebenarnya. Ya, dan sebenarnya kita pernah melihat ada Suyu yang lain di EXP Lane. Oh iya, Ya, sebentar. dan ini dia sih, jadi kan mungkin harus di-balance ya, dan alright. Franco ya bakal tutup sekarang. Oke, Franco, untuk Ben. initiator. Oke. Kaja akan diambil dulu kan nanti? Oh, padahal salah satu hero yang bisa pegang one-one ya. Iya, Tapi pegang mereka- Wanwan, mereka pegang Suyo juga. Mereka band sendiri berarti. Oke, tak masalah sebenarnya masyarakat aja juga kalau mereka mau. Dan jangan lupa nih, kombinasi simple tapi mematikan. Kaja Beatrix. Yap. Ini bisa mengganti pick, 2 pick maksudnya awal alter ego. Iya, Nah, itu iya, yang iya. bagus ya, karena kita tahu bagaimana Ice juga Beatrix-nya, dia power. Beatrix-nya memang power, tapi sekarang kondisinya adalah Beatrix ability untuk skill escape mechanism susah. Iya. Dan sekarang kalau misalnya mau ngomongin cara one-one, enak menurut gua dia mainin Cloud juga sih. Cloud. Mainin Cloud juga. Bahkan Moskov ada. Mainin Oh, iya. gimana Cloud-nya untuk bisa bersinar, dan kalau ngomongin Moskov berat. Dia nggak bisa kemana-mana, dia nggak punya jalur. Untuk head to head dengan one-one juga berat. Memang punya power split push, tapi Cloud juga nggak masalah kok. Dan dia Cloud nggak tanpa mana sekarang. Ini untuk item-itemnya, dia bakal bisa lebih menuju ke arah condong ke team fight nih. Iya, iya. Dan memang untuk sepanjang MPL Philippines season 14 playoff berjalan, Chip ini punya 100% pick and bet rate dengan 0 kali pick sebenarnya. Jadi 100% ada di band. 100% Gila. ya. Iya, tapi itu di Philippines. Ya. Kalau di Indo pernah keluar ya? Pernah Kemarin keluar. kan pas keluar baru ya? Ya ini alter ego kan? Alter ego lagi pas banget lagi ya. Wow, dan Arnold nih, bukan Ruby. Pertimbangan seperti apa nih Om yang ngebawa Arnold kayaknya jadi? Ya mereka mau main ofensif ya berarti ya. Dengan adanya Arnold mungkin setup mereka bakal jauh lebih nyaman nanti. Yap. Karena Flash level 4 di Turtle, itu bisa membuka peluang buat alter ego. Arnoldnya berarti Roma apa EXP? Mungkin Nah. next gak sih? Gue justru lebih ke Ya, tapi bisa roam juga, tergantung soal- romernya BTR dulu nih. Dia Oh. kalau misalkan romer screening, Hylos enak. Tapi kalau bukan, Arnold di romer juga masih oke. Romer, kalau gua lebih suka di Romer untuk saat ini. Romer. Walaupun dia nggak bisa initiate ke arah sosok dari One-One, Hah? tapi untuk nge-trigger gimana Soyunya ini bisa ngeluarin ability untuk dash-nya dia, Hah? itu udah worth it banget sih. Nah, tapi Itu oke, worth it. pick dari alter ego ya, dengan hero fighter yang dipakai itu yo kayak minim chance untuk bisa instant burst di early game. Wow, ini harus Hero Purify sih. Hero Purify dan dia Moskov, dia berani banget dalam close combat kali ini karena dia percaya sama impian. Oke, dan sekarang quick prediction dengan drop yang sudah ada Om apa? Kita kenapa? Bikin Alpha Oji Tiga tahun apa? dan Lim Bacul. Megatron Alpha. Masih 3 kali biaran Alpha dan langsung saja kita serahkan kepada caster yang bertugas Papulung dan juga I'll take it away. Oke, terima kasih Nevin, terima kasih Oji, terima kasih Lim dan juga Om Wawa ya. Betul? Akhirnya di hari ini keluar juga nih, benar-benar keluar. Akan seperti apa lagi penampilan dari satu hero yang sudah kita tunggu-tunggu. Apa tuh? Wah, Suyo. Suyo. Yang dimana akhirnya perdana muncul di MPL Indonesia ya. Yap. Karena kebetulan masih tertutup sampai minggu yang ke-9. Tapi Best of 5 Series akan menjadi jawaban. Siapa yang akan bisa melaju ke babak selanjutnya dan siapa yang harus menunggu season berikutnya. Betul sekali, Best of 5 Series akan langsung segera kita mulai. Tapi untuk di hari ini perdana pula, pertama kalinya. Dan untuk itu kita mau tes Badudak Badung Eldorado, mana suaranya? Keren, semangat Bandung. Tapi terlihat nih sekarang bagaimana poros dari mid lane-nya ini coba untuk dipegang sama alter ego. Menapok juga dengan Roundel, dengan Yves-nya, membuat dari Ki ini terpaksa untuk mundur dan bahkan bisa aja kena first blood nih. Oke, Ki. Kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya, tapi sekarang Roundelnya merasakan akibat yang sama. Satu yang terakhir, Roundel masih mendapatkan impact dari satu Revitalize dan masih berhasil selamat, tapi Super Long berusaha untuk bisa kabur dari area tersebut. Dan ini memang kebiasaan dari EXP yang memang udah ngebantu juga nih di area tengahnya. Tapi thanks to Revitalize dari Owen yang ngebuat dari Roundel pun tidak cukup mudah untuk dikembangkan. Wah, Nail pede banget. Sudah level 4 sekarang, tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan dari arah perlombaan malam puan. Nail adalah keadaan sangat baik sekarang. Empatnya satu terakhir dan masih gagal. First blood, namun masih bisa dibalaskan. Tapi masih ada sebuah hal lagi yang dilakukan oleh beberapa pemain. Memiliki lebih ke Turn Alpha Super Ken. Gagal mendapatkan Ice, tapi
lagi di tempat yang berbeda, hampir lagi. The real derby STM baku hantam dari awal. Hais memang tidak tumbang, tapi Super Ken belum bisa mendapatkan poin kill tambahannya. Kembali, kalau melihat dari arah tengahnya, match up oke, Moreno. Dia menang dari segi level, tapi kayaknya kalau misalkan di head to headin, ini pokoknya kalah sih. Tapi Eman, ini kalau memang dibiarkan terus menerus, ini bakal menjadi satu momentum yang bisa dipegang sampai Veteran Alpha nantinya. Yap, itu dia. Rio ya. Nansen Immortalnya yang sangat berbahaya apabila kodamnya udah keluar itu buset deh, bubar. Bubar kita semua. Mundur ya, tapi setup sekarang telah dilakukan juga. Udah mulai dipegang sama Veteran Alpha. Oke, ada pergerakan dari Awan yang sudah mulai maju ke arah depan, tapi Super Loop-nya berhasil menendang dari ke depan yang berbeda, di mana Nail yang benar-benar langsung dijauhkan dari Super Loop. Masih berhasil selamat untuk bisa pergi dari atas setelah menjauhkan Nail dari satu objektif utama. Dia pun masih berhasil untuk menyelamatkan diri. Oke, dan berarti ini menjadi ajang pembuktian juga untuk Roundel dan Owen. Ini adalah perdananya mereka ada di playoff tentunya. Yap. Hampir loh. Hais, Dan satu Hais, plus poin lagi. Ini di freeze banget sih, ini ketahan dari segi levelnya. Jadi kita tahu bagaimana potensi late game nantinya bakal ada tentang Hais. Oke, terkipaslah sudah. Terkipas kali ini. Oke. Setidaknya ada poin kill yang sekarang bisa ditabung oleh Alter Ego, tapi Talents Prediction by GoPay. Seperti biasa, 40 versus everybody. Sendiri lagi. Tenang, Cem. Sendiri saya ini. Oh, Pak. Wes, Eman, masih ada satu Nilos of Flower tadi membuat diri yang berhasil selamat. Tapi sekarang, coba lihat, ada Owen yang mau bayangi. Tapi ternyata mereka masih cukup ragu. Mereka belum masuk ke bagian lebih ke membuat Aisyah. Sedikit lagi yang tersisa. Aisyah kalau berhasil langsung diamankan. Dan sekarang, Eman yang perlu membalas terkadang. Di mana Nail yang masih berusaha dengan satu spiral. Apa tadi udah langsung dikeluarkan. Dan Nail yang perlu langsung tumbang di atas tersebut. Ada komunikasi yang putus. Apa yang terjadi? Aku pikir Owen bakal megangin Eman. SP-nya udah low banget. Oke, dan Roundel. Kita lihat akan seperti apa dan selesai. Oke, perlahan Alter Ego terketir. Bigatron Alpha. Terjatuh lagi. The way of Super Loop pun sudah terlihat. Bahkan untuk sekarang mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan di mana Super Loop yang tertinggal sedia. Super Loop masih berusaha dan masih berhasil untuk kabur. Hampir Sphere of Destruction-nya connect. Kalau memang ada Sphere of Destruction, karena Super Loop bisa ditumbangkan dengan flicker yang belum ready. Tapi ternyata gocekan itu yang ngebuat akhirnya Super Loop pun bisa selamat. Dan perlahan Bigatron Alpha, mereka unggul dari gold-nya. Mereka juga bakal bisa set up lagi ke area turtle-nya. Dan ini tinggal menunggu momentum nih bagaimana Ki. Ini adalah hero-hero mirip dari dia yang sudah nyaman banget. Itu di tengah, apa yang terjadi? Moreno masih berhasil kabur tadi ya. Namun sekarang Owen, dengan satu Glorious Pathway yang sudah dikeluarkan, kita lihat akan seperti apa. Super Ken mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya dari kejauhan. Dan sekarang ada satu lagi lewat di flash yang begitu baik tadi menjadi karena beberapa player. Dan sekarang mereka berhasil untuk bisa mendapatkan karena turtle-nya. Kijang berhasil dihancurkan, ada satu keuntungan mereka dapatkan dan shutdown pun tercipta. Super Ken menjadi korban dan Super Loop masih berhasil kabur ke dalam outer turret. Kembali sepertinya ada satu inisiasi yang dilakukan. Tapi sayangnya volume nggak siap dari Super Loop. Waduh, udah ada 2 player di bagian bawah ya. Mereka cukup santai untuk bisa mendobrak dan juga mendapatkan ke arah objektif ini. Dan Alter Ego mereka mempersempit gap-nya. Mereka dapetin turtle, mereka dapetin shutdown yang begitu mahal juga. Dari Super Ken yang berhasil dihilangkan. Dan bahkan Alter Bottom Turret sudah dihancurkan. Dan Alter Ego ini ngelihat dari Nino cukup agresif. Dengan adanya Final Slash yang berkali-kali menjadi sosok yang menginisiasikan adanya team fight, ini yang harus diwaspadai sama Bigatron Alpha. Tapi kali ini Nino benar-benar bersinar di game yang pertama ini ya. Setuju. Untuk beberapa menit ini, Nino luar biasa. Dengan Final Slash yang berkali-kali bisa merubah cerita yang hampir saja indah untuk Bigatron Alpha. Dihancurin loh. Dan Oke. Ini dia, ada aksi pengepungan lagi yang langsung dilakukan dan Eman berhasil terusir ke area belakang. Hais berhasil mendobrak dan juga mendapatkan ke arah outer turret itu. Ya memang diusir aja ya, tanpa ada inisiasi berlebih lagi untuk terhadap player-player dari Bigatron Alpha. Tapi ya, Alter Ego mereka bisa ngantongin turret-turret nih. Yang dimana Bigatron Alpha cukup sulit untuk bisa mendobrak juga bagaimana turret-turret milik dari Alter Ego. Karena bicara tentang adanya permainan yang bisa dilakukan sama Bigatron Alpha, mereka benar-benar sama-sama front to back. Tapi permasalahannya adalah poke damage ini akan jauh lebih besar dari Roundel. Dan emang benar-benar juga harus tunggu momentum. Dan itu dia, Evil Queller. Serangan jarak jauh yang buat dari Owen pun harus sudah lebih waspada. Nah itu tuh.
Ada kodam aku pun mundur ya. Gak mau aku disabet kayak begitu. Gak dulu, mohon maaf, saya mundur dulu. Tapi ya ini turtle yang ketiga. Tadi turtle-nya berarti terbagi rata ya, satu-satu. Dan ini akan menjadi momentum. Siapa yang akan bisa stand up dan juga menginisiasikan lebih jauh lagi. Ya bagusnya adalah kalau dari sisi yang lain kita lihat ya, dari goal-linernya, level yang tadi tertinggal dari HI, sekarang dia udah bisa nempelin lagi. Udah bisa mengejar lagi. Dari sisi jauh juga dia bisa tetap untuk bisa landing. Namun sekarang coba lihat apa yang akan terjadi. Tertanya masih berhasil diamankan oleh Super Cat. Namun pertempuran kembali tercipta di dalam area tersebut. Dengan satu implosi tadi berhasil menjadikan beberapa player dan Nail yang berhasil dihancurkan. Namun Ais belum kunjung juga untuk bisa bergabung dengan rekan-rekannya. Nomor tertinggal sendirian. Nino menjauh terlebih dahulu. Oke, 3 player hilang, turtle memang didapatkan tapi ditukar. Dengan satu poin turret dari top lane karena Haiznya juga memang tidak join the fight. Dia fokus untuk dapetin sesuatu tapi bayarannya juga cukup mahal nih. Outer middle turret. Waduh. Oke, Pop juga menjadi satu cara untuk backup Dino yang masih berada ke tempat yang lain hingga membuat jarak dari satu membuat dan Dino. Dino berjuang sendirian. Hampir bisa outplay tapi sayangnya yang dihadapi adalah 4 pemain sekaligus. Dan yang membuat dari Dino gak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan Alter Ego mereka dapetin satu poin turret dan top lane tapi kerugiannya cukup banyak. Dan ada damage nih by Gopay. So dia menjadi hero ke-79 yang debut di MLI Season 14 dan total 116 hero yang ada di MLB. Yap, itu dia. Akhirnya kan bisa dipakai. Akhirnya, walaupun kemarin banyak banget ditanya kapan ya Bang Suyo bisa digunakan. Nah ini di playoff. bisa langsung. Hari pertama, match yang pertama, game yang pertama nongol langsung. Dan ternyata belum di band juga ya. Yap. Gak ada jawaban-jawaban tersendiri untuk bagaimana berhadapan dengan Suyo. Tapi 3.300 gold yang dipegang oleh Veteran Alpha buat dari item-itemnya juga udah mulai kerasa di Super Ken. Durability akan bersama dengan Queen Swing yang tersematkan. Sementara item ketiga yang ini oleh Eman adalah Wind of Nature. Dia benar-benar respect banget nih untuk head to head nantinya bersama dengan Ain. Yap, udah pede tuh, udah enak tuh. Dengan inspire yang dia bawa, seperti biasa Pull Yourself Together juga dia gunakan gitu loh. Dan itu akan mempercepat lagi dari inspire nanti itu enak banget. Sekitar 65 detikan aja loh. Memotong beberapa detik. Lumayan ya, enak Lumayan, banget 15% pastinya lumayan. ya. Oke, dan tadi langsung juga kita langsung ke arah glowing one ya, karena benar-benar bagus banget untuk bisa bagaimana menghalau pergerakan dari Super Cat. Cornfield. Akan seperti apa nih dia? Coba lihat Super Loop, melihat ada Owen dari kejauhan tapi masih di luar dari jarak tendangnya. Iya, dan Way of Dragon ke arah Owen kayaknya bukan target yang diinginkan oleh Veteran Alpha sih. Tapi pelan namun pasti mereka udah mulai mendekat juga ke arah dari tersebut. Hanya saja ada satu beberapa distraction mereka gagal untuk bisa mendapatkan arah tersebut. Super Loop tertinggal dalam lingkaran dari luar. Ada masker berhasil mendapatkan arah satu player juga. Ada dari luar Revolution sudah berhasil dibuka dari kedua. Asisi, TPD, juga menjadi korban dan dua player berhasil ditumbangkan. Dan Nino kembali menunjukkan bagaimana agresivitasnya Final Slash yang membuat dari Super Cat out of position. Dan akhirnya memang ada Lord di dalamnya tapi lihat. Itu dia. Dari Diko akan berhasil menjadi sebuah pemecah kebuntuan. Dan itu dia. Nino lagi-lagi menunjukkan bagaimana kiprahnya transisi sebagai EXP dari Alter Ego yang seringkali membuat dari Veteran Alpha ini menjadi korban terus-menerus. Bahkan tadi Eman, Wind of Nature yang membuat dirinya selamat karena di belakang udah siap dengan adanya satu Boreal Manipulation dengan area of effect yang cukup besar juga dan itu dia komunikasi yang berjalan dari Alter Ego terlihat cukup mulus sekarang. Yap. Dan mereka berhasil lagi menemukan momentumnya ya. Cuma lagi ada lagi loh. Ini luar biasa. Iya. Dan dari tadi akhirnya Ki mau coba untuk counter initiative dan implosion. Gak berhasil. Selagi Nino gak kena. Dan juga implosionnya di dalam satu buah reload manipulation dari Iya, Rafael. habis semuanya. Dua reload manipulation tadi langsung beradu di situ loh. Oke, tapi untuk Alter Ego mereka coba untuk mengejar juga. Goldnya sekarang udah mulai tarik-tarikan. Tapi begitu Alpha mereka gak gentar. Mereka bakal coba untuk tetap ketabrak dan mencari lagi kompensasi atas kerugian yang dialami dari 10 menit pertama. Dan yang perlu dikhawatirkan oleh Veteran Alpha adalah lane jauh. Split push power yang bisa dimiliki oleh seorang Hai dengan Moskov-nya. Owen sudah menyadari ya, ada beberapa player kayaknya di dalam perebutan tersebut, makanya dia pancing-pancing aja, maju mundur hingga pada akhirnya keluar sendiri. Mau dipancing tapi kayak cukup berat juga ya.
kayak all in masih belum cukup nih untuk bisa komit ke arah Owen-nya juga. Dan sebenarnya memang punya Blade of Despair. Tapi apakah cukup nantinya untuk bisa komit ke arah Owen? Karena di belakangnya ini Ronald cukup tidak tertentu loh sejauh ini juga. Semenjak memang dari Nino-nya punya momentum-momentum yang bisa diciptakan. Dan sekarang si Halberd, mungkin ini bisa jadi jawaban dari Eman untuk bisa menembus nih di depan dari Alter Ego. Let's see akan seperti apa lagi nanti setupnya. Karena sekalinya pun Eman dengan crossbow tanknya kayak hero-hero yang cukup tebal, jadi dia pasti akan tetap butuh bantuan damage dari rekan-rekannya ya, Iya, untuk belum. bisa membuat damage-nya nyambung lagi ke hero yang lain. Belum ada Winter nantinya Iya, kan. belum ada Winter lagi. Belum kalau emang kena ke arah WON lagi mungkin diciptakan juga oleh AS. Udah. Wait. Berhasil tadi mendorong ya, ataupun masih kabur lagi dengan Abyss Walker yang dimiliki. Aman sejauh ini untuk AS. Kayaknya coachnya agak sedikit tegang juga ya. Tegang sekali. Begitupun pastinya dari Bikin Alpha yang sekarang mereka bakal set up menuju ke arah Lord harusnya bakal coba untuk di screening out dan Super Look ini inisiasinya bener-bener sangat-sangat menjadi penentu nih. Ya, dari tadi loh, Nail benar-benar dijauhin terus-terusan dan Lord, mereka berusaha untuk bisa langsung balik terhadap beberapa player yang ada, tapi Lordnya masih belum jadi milik siapapun. Nail berusaha untuk bisa mendekat sekarang. Lord masih tetap menjadi milik dari Super Cat. Walaupun mereka berusaha untuk bisa menghancurkan karena beberapa player tapi tertinggal salah satu player bagian belakang dan Ki yang menjadi korbannya. Jadi karena gak adil memang Ki-nya tumbang tapi Lord jatuh ke tangan Bikin Alpha plus sang jungler dari Alter Ego ini dihilangkan. Dan apakah kita gak ngelihat power sesungguhnya dari Nile dengan fighter yang dibawa? Karena kalau kita ngelihat dengan assassin-nya seringkali berhasil untuk bisa menciptakan momen menjadi eksekutor juga dan sekarang Nile benar-benar ditarget oleh Super Luke. Terlalu sulit kayaknya tadi ya untuk Naila emang bisa mendekat ke arah objektif yang dia inginkan. Super Luke bisa ganggu, belum lagi pergerakan dari Ki. Super Luke yang berusaha bisa mengatakan damage-nya, kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya, hanya ada satu bar saja. 200 WL langsung dikeluarkan, mereka berusaha bisa menghilangkan Lord ini sebelum menghajar defense mereka jauh lebih dalam. Tapi oke, inner turret tengah di defense, atas bawahnya kayaknya nggak berhasil deh. Super Luke sekarang udah akan semakin sustain lagi dengan satu buah radiant armor di sana dan Nile. Ini dia jawaban bagaimana dia bisa bertahan atas mungkin nantinya crossbow. Way of Dragon dengan Winter Crown yang telah diselesaikan oleh Nile. Dan mereka juga harus tetap memikirkan ya respect terhadap Ice. Makin lama game ini Ice forcing sound-nya akan sangat-sangat mengerikan loh. Dia butuh beberapa player untuk ada di badan di bagian depannya. Dan dia bisa mengantarkan damage-nya ke arah beberapa player secara sekaligus gitu kan. Dan harusnya cukup ya frontliner-nya. Yap. Karena ada High Host juga, apalagi diganggu dengan adanya Nino nantinya. Dan Bigatron Alpha memang mereka kembali kumpul nih dengan proses di belakang lagi. Tapi apakah upaya yang dari tadi berjalan cukup mulus ya? Bagaimana targeting dari Super Luke ke arah Nile? Ini udah mulai bisa diantisipasi harusnya dari Alter Ego. Ini semakin kecil lagi loh dan pada akhirnya sama loh. Coba lihat dari objeknya mungkin ada perbedaan hanya ada di bagian bawah nih. Masih ada satu benar lagi dimiliki oleh Bigatron Alpha. Tapi dari Spirit of Destruction ini benar-benar coba untuk membuka saja visionnya. Masih cuma terbilang cukup adem sekarang. Belum ada inisiasi tambahan lagi sampai menunggu 50 detik menuju ke arah Lord yang selanjutnya. Dan belum ada gerakan inisiasi tambahan nih. Mencari satu pemain mungkin adalah kunci. Nantinya agar bisa eksekusi Lord dengan cukup mudah dan enak harusnya. Oke, kembali mereda tempo permainan, tensi permainan cukup adem loh ya. Adem lagi, benar-benar diturunin oleh masing-masing tim. Benar-benar hati-hati ya, karena dari tadi benar-benar baku hantam dan sekarang. Hei, baru saja kita sebutkan berhasil merendahkan gagal sepertinya karena tadi ada bantuan yang dimiliki oleh ini dan sudah keluar dari crossbow tank sudah terlihat dan akhirnya ini berhasil dihancurkan dari Vista. Dihasilkan oleh Eman, begitu membalikan dan goreng karena beberapa menit untuk sekarang. Membicara pada Aisyah, benar-benar dihajar Moreno, menghancurkan semuanya. Sampai dia didapatkan. Mungkin harusnya juga ditutup kah? Karena walkout diciptakan dan Bigatron Alpha. One strike boost. Oke, one strike boost berhasil dilakukan di game yang pertama. Bigatron Alpha melihat di match perdana disebutkan oleh sang mid laner Moreno. Satu kesempatan yang dilakukan bagaimana komit ke arah Owen. Tenang tapi mematikan. Itulah yang terjadi. Yap, dan crossbow tank tadi yang mungkin membantu damage pula untuk teman-teman yang ada di akhir darat.
bisa menghancurkan siapapun itu begitu menyakitkan dan mengerikan. Menjadi sang eksekutor. Maniac. Game pertama match perdana di playoff dibuka dengan Maniac. Makanya tadi 1 poin. Gue ngerasa kemenangan game pertama ini momentum banget tuh. Satu bagus banget. Oke, kalau gitu kita bakal langsung masuk kembali lagi ke dalam crafting phase game yang kedua. Ini dia. Perang banget menarik. Grafik. Dan kali ini mereka menutup ke arah Harit. Menutup ke arah Matilda. Fanny. Mereka udah mulai lepas sama dan Nael akan bersinar. Dan ternyata tim untuk Alter Ego yang pernah mereka lepas gagal sekalipun mereka masih respect Lim. Iya ya. Tapi ini kan distraction pick-nya tadi ya sebenarnya kalau ngomongin itu sekarang pick 2 itu lebih enak kan? Diadu. Ya, tapi harus dibanding dengan mereka. Kayak memang hari ini nggak masuk dalam gameplay. Kalau nggak boleh juga sih tadi. Itu sebabnya kenapa mereka ada kebenaran hari tadi. Oh pantas ada di pick Kalau 2. ada kedua kan dia tadi. Dan perspektifnya lumayan banyak sekarang. XP dulu kan yang mau diamankan. Kalau tadi based on game 1 bukan XP bahkan sampai terakhir kan. Itu obvious sekali itu ada di fase band yang kedua. Ada assassin aja udah deh. Atau Gatot Kaca. Gatot Kaca Yang lebih biasa biasa dipakai dengan Owen. Gue lebih setuju dari Gatot Kaca. Ya, salah satu audiens juga tadi ya yang memilih untuk kasih hero initiator buat Owen-nya sendiri. Dan possible untuk jadi first pick, tapi apa? Gak ada assassin lagi? Enggak, benar. Ini pertanyaannya adalah Hah? Nael yang mau Alpha atau Coach yang mau Nael Nael? yang apa? Nah, itu tuh. Tapi ada satu menurut gue bisa jadi memang Alpha bagus di patch sekarang. Oke. Patch karena lawannya assassin juga. Tapi disangka Nael masalahnya. Iya. Kita lupakan dulu deh dari sejatinya Nael ini assassin atau enggak. Iya. Yang Nael adalah jungle. Alpha ini patch dari patch sekarang. Dan mungkin mereka kan punya jeda sampai playoff. Itu jadi sudah belajar. Nah, oke, tapi kita bicara soal Alpha dia. Alpha ini bagusnya datang dengan hero paketan. Matilda Alpha. Ya, Tapi di band sendiri Matildanya. Iya ya, mereka yang masih dengan pilihan yang sama, 2 damage dealer yang sama dengan game sebelumnya Valentina One itu langsung di pick. Dan mereka nggak terlalu takut ya atas counter-counter yang mungkin bisa dibawa sama Alter Ego. Ya, karena dengan secara kita bicara secara harafiah, jadi one-one-nya akan bisa main kiting ke belakang. Pero Alpha bisa dodge, masih ada Indulgent Flower, dan terus juga masih ada Valentina nih. Jadi pada efek skillnya ya jelas merasakan untuk semua hero melee, semua hero jarak dekat. Ya. Oke. Aja. Hah? Possibility terbuka. Mau main Ganja Matrix masih bisa dimainkan di sini. Tapi ketika ada di pick, mereka sudah sadar Valentina ini bisa menjadi sebuah cobaan. Dan Louis. Oke, Pope juga menjadi salah satu titik di mana One bisa mencari bonus point. iya sih. Terus gue lumayan setuju sama Oji tadi bilang, dua picknya mendingan sekalian Ganja Matrix. Ganja Matrix, oke. Tapi sebenarnya ada lawan kan buat One One cuma hari. Kiritel kemana? Oh. Bisa. Yang gak bergerak. Ya, Iya, yang mobilitasnya tapi tinggi. aku suka sih, sekarang sebenarnya Loi juga masuk ke dalam mid yang powerful banget lah untuk impact kumpul ya. Terutama untuk ketemu dengan si Hylos-nya. Sempat ada statement dari Lim kan, bahkan Nailnya terlalu egois dengan berbeda dengan solo kill. Ini bisa menjadi sebuah pertanyaan juga. Apakah Altrigo udah ubah gameplay mereka? Mereka nggak mau Nail sentris dan mereka bermain dengan the whole team, right? Karena dari tadi terasa seperti itu. Ya, jujur gini sih, kalau memang kita tariknya ke waktu Nail solo kill itu ya, kalau ada yang memang ada yang harus diperbaiki, itu ketika dia solo kill, apa yang tidak dapetin sama temannya, itunya aja yang dibenerin Pak. Targetingnya aja Kalau sama kill Iya, playnya aja. kalau kill Nailnya ya jalanin aja lagi gak apa-apa. Tapi terlihat dari itu loh. Terlihat dari 3 pick pertama mereka selalu ubah gimana caranya Nail ada di team fight. Dan mereka lupakan ambulans play ini. Mereka bawa selalu ke arah Ais. Mereka tanggung jawab yang berat untuk Ais. Cuma kondisinya adalah Ais gak pernah punya code yang capable dan bisa untuk lawan Mas. Dan sekarang hero-nya mana jadi tetap. Berarti bener, jadi kalau mau main combo Matrix dan siapapun yang super skill, ini udah gak ada sama sekali sekarang. Ya mungkin salah satu harapan mereka ada di Kiritel kali ya. Atau hari ya agak bisa menangin lane lawan one, bisa bergerak terus-terusan juga. Tapi ya dependen dengan itemnya dan juga berbahaya kalau mau dibawakan Alter Ego. Hari juga lumayan guys, Jung. Bisa buat ke Hylos kari. Kali ya. Ke Hylos enak juga. Tapi gue gak yakin akan ada momen aja plus 1. Kayaknya enggak ya. Dan kuat terlalu kayaknya di Alis. Alis tutup ya.
kali ini dia akan dibiarkan terbuka, bisa jadi buat perken juga. Saya masih penasaran juga nih dengan tipikal hero seperti apa yang dibawakan oleh Wow. Oh, langsung dibuka XP Ini ilmunya. mereka sengaja banget semuanya nge-distract supaya one-one free nih. Kalian terlihat dengan sangat jelas ini. Tapi itu konsep Evercarry nyata dan benar-benar berfungsi di game yang pertama. Ya, dan lagi-lagi ya, kan adanya Tiger, dia kan memancing, Purify. Dan ini tanpa adanya flicker, mereka gak bakal bisa menjauh lebih jauh lagi gitu. Lebih mudah untuk bisa mengejar dengan one-one. Iya ya. Berarti ini dia dari alter ego, Gold Cleaner yang pegang Purify mungkin bakal dimunculkan kali ini apakah masih retail out? Atau udah mulai muncul opsi lain nih? Atau kadang aja. Karena aja masih kan? Kadang aja. Tapi itu feeling gue gak ada aja sih kayaknya. Feeling gue ya. Karena kita tahu kan kaca doi. Kaca doi ya. Bisa dia. Coba kan diambil loh berpikirnya. Oke, Ruby let's go. Masih tetap yang berarti bahwa Assassin masih bisa dipakai dengan Super Cat Nolan, tapi dikasih loh, Most of Us nggak punya damage untuk bisa ke-deliver damage loh. Wow. Waduh, ditambah Nolan di link Gue langsung Bigetron. Masih 3 angka kalau tadi di game pertama mereka berhasil menembak dengan benar dan sekarang prediksi 3 atau Bigetron apa. Jadi kita bakal langsung menyaksikan game yang kedua bersama Al dan juga Papu. Terima kasih para panelis ya. Luar biasa sekali, tapi masih ada kemiripan nih sepertinya ya Ul ya. Iya. Untuk grafik dari Alter Ego. 11-12 11-12 beda di Poweusnya aja nih. Iya sama Lui ya kan. Iya. Tapi porosnya tetap sama nih. Porosnya sama. Jadi kalau misalkan ngelihat dari audiensnya juga mengatakan bahwa apakah Nael ini akan harus menggunakan assassin. Yap. Tapi ya kita akan ngelihat bagaimana kali ini Alter Ego mereka punya kesempatan jauh lebih besar sekarang. Karena hanya ada game 1 poin aja. Tapi kalau Bigetron Alpha bisa dapetin kemenangan lagi di game yang kedua, ini akan jadi match point nantinya. Oke. Karena tadi pun di game yang pertama mereka punya kesempatan ya. Untuk bisa membalikan keadaan di US. Kalau begitu. Berarti itu sekarang di game yang kedua. Eldorado kita berangkat untuk menyaksikan bersama-sama jadi mana suaranya. Keren. Rame Banyak warga Bandung, banyak juga yang datang nih jauh-jauh ke Bandung ya. Iya, Manki baru dakwel nih pokoknya. Baru well. Tapi ngelihat sebenarnya tadi yang dibahas sama panelis juga ya, biasanya kalau ngeliat ada one-one yang udah mulai masuk ke hero pilihan, biasanya di match up sama Intel ya. Yep. Tapi masih dengan bermain Moskov kali ini untuk Heist-nya cukup berbeda, harusnya akan lumayan agresif juga. Tapi Moreno dengan Valentina yang tadi baru saja dapat premium, apakah akan kembali ini menjadi kunci kemenangan untuk Bigetron Alpha? Wih, didorong, berhasil karena tadi ya. Untuk beberapa player contoh dari Lowell sendiri sudah mengeluarkan dari Purify-nya numpang lewat tuh padahal. Benar. Dan ngeliat dari Heist juga di sini benar-benar main super safety ya di Firstness, di Tenacity juga. Dan Tenacity ternyata yang terpilih ditubuh dari Roundel. Dia nggak mau kalah fokus, dia nggak mau nerima damage yang besar nantinya untuk di area middle-nya tentunya. Tapi kalau misalkan lihat dari head to head ini masih sama sih seperti game yang pertama tadi ya. Moskov versus One-One. Waduh, ditempelin game itu dekat banget jaraknya. Sementara sekarang udah terlihat yang pergerakan dari Super Ken akan pergi ke arah mana dengan beberapa part item yang sudah mulai jadi. Masih pecahan-pecahan aja, cuman ngeliat dari Alter Ego mereka nah itu full damage-nya, serangan radiusnya. Wait, Spiral apa harus dikeluarkan dan Ki? Mau tidak mau flicker pun harus dikeluarkan. Farming speed cepat sih untuk Nolan. Dan masalahnya adalah siapa yang nantinya bisa menginjak ke area rumputan agar tidak terkena serangan saja nih dari Roundel yang bisa datang kemana aja. Yap. Karena Nino sekarang dengan Poweusnya, kita tahu ya di babak regular season dia mendapatkan begitu banyak respect terhadap satu hero tersebut dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan karena total yang pertama akan didorong jauh bahkan namun Ais mendapatkan gangguan di area bawah. Karena tadi rasanya kepancing juga sih ya untuk selamatin orange buff, tapi diversion, Super Ken. Oke, ada Spear of Destruction yang gak pada karena siapapun tapi Super Ken terjebak sendirian dan Super Ken menjadi korban yang pertama. Dan itu dia gameplay Alter Ego yang benar-benar berani tabrak dan juga komit stick together. Dan itu berhasil membuat akhirnya mematahkan jalur yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Ngecek ke area purple buff tadi dengan diversionnya dan ketahuan Super Ken mau nyebrang, langsung ditutup jalannya. Ya, insting yang cukup baik tadi sepertinya dari Owen ya. Untuk tidak terlalu masuk juga ke dalam area rumput yang ada di area mid dan purple buff sekarang didapatkan oleh Nael kembali harusnya. Tapi Owen kembali mundur. Tapi sebenarnya kayak ngeliat dari Diggle sekarang lumayan agak susah sih. Ini Owen bisa jadi cancellation banget.
dengan Dikutnya, dengan Don King-nya juga. Sementara, kalian lagi nih. Wait, Rondo, dihadapi. Satu terakhir dan Rondo pun menjadi korban tanpa penjagaan sama sekali. Yep, dan itu adalah target yang cukup empuk ya tentunya, apalagi dengan Purify spell yang dibawa juga. Nggak akan bisa kabur lebih jauh lagi nih untuk Roundel. Dan perlahan kali ini dari Bigotan Alpha juga mereka bakal coba untuk melakukan hal yang sama harusnya. Mereka bakal bermain bersama-sama. Kebetulan diversion di Kopi nih. Yap. Terlihat mau pindah atau tidak, hehe. Dan benar saja, coba kita akan seperti apa nanti kejadiannya ya. Kayaknya nggak bakal dipaksa juga kan. Bakal coba untuk menunggu terlebih dahulu sementara melihat dari Eman yang bakal berusaha. Loris Pathway dikeluarkan sepertinya skill apa yang tidak terlalu optimal. Hingga membuat dirinya pun langsung saja mentok keadaan tersebut. Ada dua player menjadi korban sekarang jadi alter ego. Ini benar-benar komit ya, Spirit of Alpha tadi sedikit mentok ke tembok. Tapi akhirnya nggak bisa kabur lebih jauh dari Wah, sini. ini langsung dikepuknya begini seperti apa lagi nasibnya, Es. Tidak akan bisa bertahan dan benar. Menjadi korban tambahan dan Dino sudah mulai hadir. Mereka seperti ingin membalaskan keadaan dengan adanya tadi sampai berhenti lakukan pemain dari Bintang pada beberapa player sekarang udah mulai langsung saja disingkat. Di mana yang menjadi korban bahkan Ki menjadi korban yang kedua. Cukup lama ya dari begitu Alpha ada di bawah sampai akhirnya Alter Ego juga siap lagi untuk bisa membalaskan keadaan. Sehingga keunggulan yang tadi dipegang, ini lumayan bisa dinetralisir sama Alter Ego. Wah, Dino PD banget, Dino yang maju jauh dan karir terdepan tapi Porpobab masih bisa diamankan. Hanya saja Super Look harus menjadi bulan-bulanan. Adaptif gameplay ini dia yang terjadi dari kedua belah tim juga. Begitu Alpha gak mau kalah, mereka main stick together. Tapi ternyata Alter Ego memanfaatkan adanya overextend yang dilakukan oleh begitu Alpha di arah bottom lane. Dan akhirnya, satu kerugian kecil itu bisa dibalikan keadaannya loh. Ya, harusnya yang dia bisa mendapatkan keuntungan yang banyak kali ya. Akhirnya di reduce lagi di keuntungannya. Ditahan lagi Ditahan nih. lagi. Iya, dan sebenarnya kalau ngeliat dari Morenonya juga dia punya diversion yang selalu di copy ya, serangan kejut. Tapi kalau ngeliat dari Alter Ego, mereka punya sisi power yang berkelanjutan, tapi ada game fact nih. Di antara semua regen FL, Moreno menjadi satu-satunya mid laner yang mendapatkan mania. Gokil. Bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Gokil Moreno. Mantap. Moreno. Well lah pokoknya. Ya pokoknya kalau udah di Bandung udah well aja pokoknya. Well ya, well. Gongsang gangsreng well. Oke. Tapi ya, ngeliat lagi nih, sekarang akan ada inisiasi team fight, Cornel. Oke, Nael akan seperti apa lagi di Implosion tapi udah langsung ke Nael. Lagi dan lagi harus menjadi korban. Lebih sering sepertinya Moreno yang menggunakan untuk teleportasi loh. Iya, dan juga ini ngelihat Nile dengan Alpha tanpa Matilda. Alpha yang nggak bisa bergerak lebih jauh lagi dengan mobilitas yang terbatas. Ini benar-benar jadi targeting terus-terusan nih. Jadi keturunan Alpha tahu karena Nile ini bakal bisa jadi ancaman nantinya, dan akhirnya Nile lah yang ditarget terus-terusan tanpa adanya spell yang bisa membuat dirinya selamat. Iya. Sementara kita lihat belum emang perpindahan tempat teleportasi yang baik yang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Belum ada setup yang begitu terlihat dengan adanya build yang mereka miliki. Tapi malah 2 kali mereka remuk gara-gara itu loh. Jadi kayak senjata makan tuan bisa dikatakan. Senjata makan ya. tuan ini benar-benar senjata makan tuan. Dan sekarang turtle yang ketiga sudah terlihat. 2 didapatkan oleh Alter Ego, dan apakah akan menjadi perfect? Atau bakal dipaksa diambil nih sama Bigotan Alpha. Nah ini dia pertarungan 5 lawan 5 kakak naik Joseph yang juga melingkar tadi udah tadi keluar di mana tetap saja bisa didapatkan oleh Supercat tapi kini juga Supercat harus mendapatkan yang di dalam atas Eman yang masih berusaha bisa mendapatkan karena weakness point tertinggal sendiri di bagian belakang Super Luke bagaimana nasibnya sampai terakhirnya masih bisa bertahan masih bisa membayangkan tapi tidak untuk waktu yang lama 3 berbanding 1 kali ini Oh, Eman! di tempat yang berbeda Eman dapat masih berhasil selamat ada Dino Flower yang dikeluarkan dan Eman masih bisa melenggang bebas. Itu kayak agak sedikit miss target ya. Ada diversion tapi ada 2 target nih. Moreno atau Eman? Yep. Eman bisa jadi makanan empuk tapi ternyata Moreno yang ditarget. Moreno masih bisa kabur juga dengan satu ball trigger yang dimiliki, sehingga kali ini Oke. Enggak, balik arah. ya, jangan terlalu maksa juga karena kebetulan implosionnya belum siap nih untuk key-nya juga. Dan lihat Moreno, sebenarnya di sini ada satu Brave Smite ya yang dibawa ya. Rupanya dia durable banget nih. Agak jarang-jarang kan biasanya Impurage. Yep.
Karena damage-nya juga kan ya, untuk dari Brahma sendiri itu pun connect kan. Kalau emang connect ke arah hero, ya wes bakal nikmat banget ya. Oke, tapi yang ngeliat dari Big Eternal Alpha kembali ya. Levelnya terbilang cukup unggul, sekarang Super Ken di atas dari Nile. Dan mungkin Crown ini akan menjadi satu lagi jawaban untuk bisa menghalau bagaimana. Emang sebenarnya dari tadi masih nahan banget crossbow tank-nya ya. Mulai dikawal nih gitu. Apa tuh? Oh iya, jangan biarkan Nile sendirian. Iya, Nile mulai dikawal. Nile sekalinya sendiri 2 kali hilang. Oke, dan satu buah glowing one sudah selesai. Kalau dari Reaper tuh ya, masih belum move on ya. Alien Sight nih yang di-build dari Moreno sebagai aset pertamanya cukup template. Di game pertama tadi juga memang build-nya nggak beda jauh. Sementara kali ini dari Lord akan segera muncul dan Alter Ego dalam kondisi yang harus mundur. Wah, mau di all itu memang pendetnya dikeluarkan tapi terlalu tebal dengan repeat flash yang memang sudah dibuka. Moreno siap untuk bisa membackup rekannya. Oke, masih mundur terlebih dahulu, nggak bakal dipaksa dan kembali harusnya ngeliat dari Hais dia punya potensi untuk jalanin lane jauhnya nih. Dengan Spear of Destruction bisa join the fight-nya, tapi belum kelihatan sejauh ini. Sementara yang dikirim untuk bisa jalanin jauh, apa benar? Web berhasil menangkap Carousel Player, namun tuh sekarang tertangkap basah dan dibalikan keadaan dari manipulation-nya. Owennya menjadi korban di dalam satu setup yang mereka bangun. Itu informasi yang cukup mahal ya, gak ada implosion, tapi gak ada Owen juga sekarang. Waduh, berbalas ini. Oke, ada konsil yang sudah terlihat di gambaran tersebut, tapi hanya menjadi satu gertakan saja. Dan gak dilanjut ya, ternyata inner turret-nya di arah top lane. Hais memilih untuk recall terlebih dahulu, bermain aman aja. Dan memang Lord bisa didapetin sama Big Eternal Alpha nih. Dan defensifnya ini terbilang cukup terbatas dari Alter Ego untuk bicara tentang high ground. Bener-bener ngandelin Hais nantinya. Lordnya pun sudah bergerak di area tengah. Belum ada landing jauh yang emang dijalankan kembali. Dan mereka masih bersiap untuk bisa nge-defense habis-habisan. Inner turret udah mulai ke expose. Sekarang atasnya bakal coba untuk dipaksa dulu. Oke, ada perpindahan tepat juga di depan berbeda dari ini dia. Ada satu sequence yang dilakukan. Dimana Kingnya sekarang berhasil mendorong tadi dengan Zikor Hemat. Tapi repeat sudah mulai terlihat. Nah, masih berusaha untuk bisa bertahan sampai terakhirnya. Nah, pun masih berhasil mundur lagi dengan keadaan yang sangat baik sekali. Dan si untuk terbang. Hebatnya. Ada Winter yang sudah dikeluarkan. Tapi Nino yang tidak kebagian lama. Karena ada sergapan lagi yang dilakukan oleh Super Ken dan berhasil menghancurkan Garanino. Tapi mereka sepertinya masih belum selesai. Karena Hemat dengan satu wewe di dalam tubuhnya yang memang sudah dikeluarkan. Iya, dan itu dia satu buah guntingan dari Super Ken. Dia flanking dan akhirnya dapetin momentumnya juga untuk dapetin poin kill tambahan. Dan sekarang Alter Ego mereka hanya menyisakan 3 base turret saja. Diversion play yang harusnya bisa menjadi kunci kemenangan untuk Alter Ego justru membuat mereka kesulitan sendiri karena selalu bisa dimainkan oleh Moreno. Wah, lagi dan lagi ya, di dalam momen-momen sempit itu tadi ya, sebenarnya Nino juga udah bisa memberikan satu impact yang cukup baik dalam fight-nya. Dia ganggu beberapa player. Tapi apa adanya di saat mereka di sandwich kayak begitu, selesai emang udah terlalu berat juga ya. Apalagi akhirnya ngeliat dari Evan bukan crossbow tank. Dan tadi dia nahan-nahan banget nih, nyari targetingnya. Dan setidaknya mungkin ya itu ngebait aja nih dari satu buah Winter Crown dan bahkan sekarang ada 2 Winter Crown yang dipegang oleh Alter Ego. Oke, itu setidaknya itu pun bisa mengganggu nanti ya. Dari satu crossbow tank yang dimiliki oleh One. Masih jauh ini mereka pun masih mencari celah untuk bisa menghancurkan ataupun membalikkan keadaan. Oke, bermain team fight kumpul lagi nih. Dari kedua belah tim yang mungkin akan dibawakan. Dan harusnya Alter Ego mereka bisa manfaatin Hais-nya. Yang bisa nanti jadi satu sosok distraktor. Tapi sejauh ini masih belum kelihatan. Karena Hais-nya benar-benar masih coba untuk bermain juga secara team fight nih. Bersama dengan kawan-kawan dan lainnya. Tapi Big Eternal Alpha masih nunggu. Dan ini momen yang sebenarnya kejadian di game 1 tadi. Adem lagi, temponya turun lagi, tiba-tiba keculik 1. One straight push. Ini dia. Tenang sebelum badai ini ya. Hati-hati loh. Hati-hati. Nah cuman masalahnya, berarti 3 kali Ul. 3 kali teleportasi emang bener-bener bisa menghancurkan Alter Ego. 3 kali. Sementara dari Alter Ego sendiri coba lihat. Apakah ada satu lompatan ataupun satu perpindahan tempat yang emang benar-benar signifikan? Gak ada. Iya, Gak ada. Jadi banyak ragu-ragu. Dan juga, kenapa gak ada diversion semakin kesini? Karena udah gak ada inner turret, vision mereka terbatas. Paling diversion dibuka setidaknya mungkin. Hanya untuk ngecek rerumputan. Iya, sekalinya ada pun tadi beda lagi tuh lok-lokan hero-nya. Bener. Oke. What? Itu dia. Belum menjadi tembok yang keras banget harusnya. Kuat banget ya.
Ini benar-benar bakal jadi garda terdepan. Ya, bakal ditabrak sekarang. Ya, itu dia Flicker dan juga Implosion. Sudah berasa seperti ini. Bagaimana beberapa pemain yang sekarang mau berada di atas lagi. Pemain yang bisa dapat berkat yang masih belum bisa bagi kepada pemain. Now, menjadi korban di dalam tempat pada Super Lukia. Menjadi satu lagi yang harus membayar itu semua. Dan tadi Nile udah ketahan pakai Winter Crown. Dan kali ini terlihat Lordnya sudah muncul di arah tengah. Juga belakang Moreno-nya. Ini sekarang ada Super Cup. Ais menjadi korban. Dan Rondelnya terpisah dia aja oleh dua sekaligus sampai dengan langsung terjadi. Di mana Rondelnya masih lagi kabur. Tapi di menit terakhirnya, hebatnya berhasil dihancurkan dan Lord masih melengkap bebas. Oke, Owen Flicker menuju ke arah belakang. Lord masuk ke dalam satu pintu dan di arah tengah hanya bisa dengan Rondel dan Owen. Oke, 3 player dari Victor Alpha mereka seperti berdapat untuk bisa menutup game yang kedua ini dengan satu menit dan sangat cepat 13 menit 53 detik game yang kedua selesai. Dan itu dia, tenang tapi mematikan. Badai yang berbahaya memang tidak terlihat. Victor Alpha kembali mendapatkan momentumnya. Dan permainan yang cukup berbeda dari alter ego kali ini. Membuat ini kayaknya jadi data yang paling valid Betul. di luar. Dan kan selama regular season, yang selalu kita lihat ya Assassin, apakah emang pengen coba untuk memberikan kejutan? Dan sayang ini 2 game ini kejutannya belum berhasil. Tapi udah 2 game percobaannya. Kalau mereka nggak coba, beneran pulang tanpa ada perlawanan. Dan pulangnya juga nyesel gak sih? Ya sudah pasti coba itu. Itu harus coba sebagai asing juga. Oke, kalau gitu kita langsung coba. Di game yang ketiga, ini Dropping Wings yang ini tadi coba kembali mancing. Selesai one man. Solusinya adalah band one. Selesai dah. Ben One One. dengan apa? Oke. Dia lagi juga dia pakai basic combat emblem. Semenjak dari match juga dibenerin lagi sedikit. Tapi menurut gua belum jadi solusi nih dengan gameplay alter ego tadi. Ya mungkin solusi minim ya untuk jadi tabrak nih. Jadi Justin bagus banget untuk lawan dia udah tabrak. Tapi dia harus waspada jangan sampai musuhnya juga kebuka seperti If. Ya ini soalnya If-nya belum di-ban. Karena If-nya bisa buat megangin itu sih. Gak ada yang tahu tiba-tiba Super Cat mainin Link, mainin Hayabusa. Karena kondisinya sekarang itu terbuka dengan sangat bebas nih. Kalau kayak Link mungkin late game iya, atau kayak benar-benar harus debate dulu. Kalau misalkan kayak Hamilton di solo kill masih bisa. Dan coba deh gua langsung sholat dulu. Wah, Mereka main cepat. Oh, mereka main dengan sangat cepat. Nah ini berarti loh, kalau Lela ke depan dari Jus ini yang memang bisa buat menarik ya. Dengan lantern plan-nya buat ke Velos. Tapi ya jangan lupa nanti yang pilihan ketiga mereka buat super system ada If nanti. Ya balik lagi. Ada efek kemudian. tapi mesti di 3 sih om. 3. Gua rasa kalau misalkan turun Pasti ditutup. di band, itu dia. Dan sekarang kalau misalnya mereka mau mainin jungle-nya Nile yang mau di power tiket udah terbuka ke arah Hayabusa atau ke arah Link. Kenapa nggak diambil dari sekarang? Dan kalau untuk Nile nanti coba tapi pastikan phase band kedua mereka udah siap kalau hero-hero Nile yang ditutup. Tapi jujurnya ya, ini jujurnya nih. Alpha bagus. Alpha lagi. Alpha bagus. Gue tahu di game ini gak maksimal. Tapi ini Alpha serius lawan Nolan Hylos. Alpha-nya bagus. Tapi sekarang rasanya lebih cocok ya. Lebih cocok. Iya, lebih cocok. Tapi Oke. If jadi jawaban sekarang. Bukan If-nya. Langsung ini, langsung manggil gue ya. Dan dia Gak pakai lama. Udah udah pasti If itu. Udah pasti karena mereka nggak bisa bermain di close combat. Dan sedangkan Hylos di tangan Navigator, Ya. mereka punya chance banget untuk nge-chasing up. Kalau misalnya di kiri, alter ego mereka ya tim the whole team fight front to back. Ya ini Ben Rafael akan masuk sekarang Babylon Alpha nih. Satu-satunya jawaban terakhir untuk real world manipulation. Efek slow dari If. Kalau sampai di ban, kayak udah lumayan kepaksa mereka buat pakai antara ya flicker mau gak mau. Ya, spellnya ya udah kebaca juga. Gak terbaca. Ya karena mereka mau dive in tanpa ada korban kan. Dari tadi kenapa mereka nggak pakai kaca? Mereka takut pertukaran satu ke satu nih. Karena mau ambil. Iya, gitu dari band, oke. Tapi gak gitu juga sih, maksud gua konsepnya kayak kalau damage-nya lebih proper dari alter ego, kalau memang dia pakai ambil kaca. Depannya dia habisin om. Yap. Ini depan habis ya. Apa yang pilih tuh? 3 hero yang dipakai Victor Alpha. Itu di band semuanya.
Tutup semua ya. Ya, jadi ya ini mau gak mau akan ada metode baru yang harus dibawakan Bigetron. Kayaknya masih ke Hylos Romer, oke juga, nggak ada masalah. Ya, di FP masih ada Khalid di grill. Khalid dan Terizla, sorry. Iya, Khalid ya. Ya pada Khalid kan pegangan banget bos tuh. Jadi kalau misalnya Khalid diambil di Bigetron ya misalnya ya. Ini kiri mikir apa untuk bisa ke belakang? Gimana caranya ke belakang? Oh, tapi bagus. Gue mikir coba sih, inisiasinya bakal lancar. Dia tinggal cari golden burst defense, dia bisa follow up langsung selesai. Tide and Tide wait for no man. Alright, No Matrix-nya. Waduh, Kayak Bigetron Alpha sekarang. Jadi mereka masih menutup dan flex nih buat Hylos-nya. Misalnya kalau misalnya ada Moskow, dia buat landing. ya. Misalnya ada Cloud, early game punya power. Jadi dia ngebuat Matrix ini hero yang akan safe banget. Kenapa safe banget? Lihat, dari seluruh tim fight yang akan terjadi nanti, Matrix posisi paling aman. Ada Eve, ada Hylos, Lapisannya banyak ya lapisannya untuk nyampe ke belakang Free ini. dan emang salah satu player yang suka banget mainin Bennett. Ya. Iya. Tapi kalau bicara soal isu victory kita tadi, Hah? mungkin ya buat 15 pick kita Alpha. Atlas possible nih buat Possible. Dan kalau Wah, Atlas ini. diambil oleh Bigetron, setelah ada Clean lumpuh sekolah pakai Purify. Woi, sopan santun telah hilang. Sopan santun telah hilang. Benedetta juga nih. Iya. Oke sih, ini Iya, drone Benedetta ya. XP, tapi Benedetta atau Benedetta tank? Tuh. Tank dong. Tank ya. Yang revitalize Benedetta sering kita lihat ya. Dari minggu-minggu yang kemarin. Oh iya, XP sih Benedettanya. Iya, Ben. Tapi intinya untuk ngincer ke bagian belakang nih, untuk bisa menjangkau yang di lapisan-lapisan belakang. Dan satu pilihan terakhir, Supres enak sih. Hylosnya bakal ada di mana? Mau supres kayak Franco mungkin atau Kajang itu masih enak. Aja boleh. Main Bingo, Ruby. Escalation. Oke, ini dia game ketiga match point untuk Bigetron Alpha tuh prediction. Oh, Bigetron. Bigetron Alpha. Aku pengen lihat Alter Ego. Oke, Oh, jadi sih. dua untuk Jauh Alter aja. Ego, satu untuk Bigetron Alpha, dan ini akan menjadi match point dan pembuktian untuk Alter Ego, Solos saja Raul dan juga Papul. Yap, terima kasih The Our Panelists Ya. atas apa yang sudah kalian bahas. Aha. Luar biasa dan match point untuk Bigetron Alpha. Tapi sebelum itu semua terjadi, kita mau nanya dulu nih ke Eldorado Dome. Kira-kira ini akan berakhir 3-0 atau 2-1 terlebih dahulu? 3-0 atau 2-1? Oke, semangat yang masih membara digaungkan oleh Alter Jam. Oke, karena jangan lupakan, ini adalah match point untuk Bigetron Alpha dan Alter Ego. Satu kemenangan harus didapatkan atau mereka harus pulang. Eldorado, mana suaranya? Yap, itu dia match point. Let's see akan seperti apa lagi permainan dari kedua tim ini. Oke. Dan bicara tentang Benedetta sebenarnya ya, ini adalah salah satu hero nyaman juga sebenarnya untuk Nino. Yep. Dengan Revitalize, dengan Concussive Blast, item pertama udah akan menuju ke arah Thunderbelt harusnya untuk mengincar ke arah lini belakang, dan sebenarnya juga nggak ada sisi pasti nih untuk bisa menghentikan laju dari Benedetta yang bisa dodge dengan Eye for Eye-nya. Yap, dan Nino memanfaatkan mobilitas yang dia miliki. Coba lihat di awal-awal. Sudah terlihat ada Diarami dan Owan mengganggu. Agresivitas terlihat dari Alter Ego. Yap, dan terlihat ya bagaimana Benedetta yang kali ini. Buset deh. Iya, kali ini dengan juga satu Borderless Blessing, movement yang akan dicari. Tapi balik lagi, sebenarnya ini lumayan kontradiktif Pak, kayak ngelihat match up-nya antara Jushin dan juga Yves. Dimenangkan oleh Yves, tapi dengan adanya Key sebagai Hylos hero, ini kan tegang banget. Oke, dan Owan gagal melakukan inisiasi dengan satu flicker. Tapi seperti yang sudah langsung terlihat. Untung masih ada pergerakan untuk bisa balik lagi menuju ke tempat yang aman. Ya, dan ini Key nggak boleh sih dari tadi kena Lantern Flare yang akan menjadi satu penghambat juga untuk pergerakannya. Dan Alter Ego, mereka akan jauh bermain agresif sekarang dengan adanya Heist, dengan Clean yang kuat banget dari segi landingnya. Tapi jangan lupakan, Eman adalah satu pengguna Beatrix yang mahir dengan 4 senjatanya, bahkan Wesker. Yap. Ini sering banget dia pakai. Oke. Sementara itu, beberapa part dari tiap item yang ingin mereka build sudah terlihat. Bagian tengah, Rodal akan mengamankan dulu ke arah satu wave final sebelum nantinya mereka akan bergabung ke dalam area Detarval itu sendiri, dan Super Look harus diganggu terlebih dahulu. Iya, udah mulai kecicil keangkat lagi.
Tapi Ki akan mencoba mencari informasi karena turtle-nya harusnya nggak di kontes. Oke, dan Ki masih mau diajak benar saja Ki. Mau langsung diolin kayak bagaimana Ki? Makhilanglah sudah menjadi first blood lagi dan lagi first blood. Bisa diamankan, apa dikeluarkan tapi masih gagal. Iya, masih ada Never Nine juga untuk kabur sejauh ini. Tapi ngeliat kali ini dari Super Ken, dia bakal coba untuk dapetin orange buff milik dari Nile. Wah, ditembak pundak kirinya sakit banget 2 bar tadi tuh ya hilang ya. Pasif dari double shot. Beredet di situ ya. Tapi melihat lagi dari Owen ini cukup aktif sekarang. Dia bakal coba untuk mencari dan ngasih pressure terhadap Super Ken Ki. Belum level 4, levelnya tertahan sekarang karena untuk melakukan pergerakan pun sulit. Dia ketemunya sama Roundel yang enak banget pastinya untuk menuhin stack dari lantai flare dan ngebuat dari Ki out of position. Yep, ini dia Expelliarmus masing-masing udah dengan hero-hero pegangannya ya. Dengan Raider Ruby kita tahu perlu sangat-sangat mahir menggunakan santunan tersebut. Dan Superloop sekarang akan dirinya terjebak sendirian tapi seperti yang masih berhasil pergi lagi dengan satu flicker yang dia miliki dengan Donald Walking tadi. Membuat dirinya pun masih bisa memberikan sedikit gangguan. Agak cukup berbahaya karena tadi stack kupu-kupu di kaki jalur ini udah hampir penuh juga. Sehingga flicker terpaksa memang harus dikeluarkan. Tapi memang menjadi awal yang baik kembali untuk alter ego. Tapi apakah mereka bisa mempertahankan dan membuat hal ini menjadi snowball mereka? Wah, ada Superloop di dalam kerumunan tapi mereka harus berhati-hati. Ada beberapa player yang memang mencoba bisa menghancurkan karena Superloop dan berhasil kali ini. Dan terlihat sebenarnya gameplaynya masih terlihat sama ya. Mereka jalan berempat bareng dapetin gaining powernya yang begitu baik juga. Tapi kalau ngeliat dari 2 game sebelumnya, ini cukup berat loh. Gak berhasil untuk di-convert jadi kemenangan. Dan kali ini PR besar untuk alter ego, keunggulan yang bisa mereka amankan selama 4 menit pertama. Harus mereka dapetin lagi nih objektif yang lainnya. Dino tetap kuat tidak berebut masih ada driver tapi Alex belum membuat dirinya langsung kabur. Ya itu dia, Benedeteng yang cukup susah pasti untuk ditangkap. Waduh, kehilangan banyak SP seperti Rodel dan bagian belakang dan juga mencoba bisa bagian depan. Rodel berhasil dihancurkan bahkan 3 player yang total yang dimiliki oleh alter ego kembali berhasil dirubuhkan. Walaupun masih turtle-nya didapetin sama Hayes ya. Tapi ini bukan hal yang worth it sih harusnya. Karena keunggulan yang dipegang sama alter ego ini bakal coba dipersempit lagi. Dan ini momentum yang mungkin dari tadi Beacon Alpha mereka membiarkan saja turtle-nya didapetin. Yep. Para Nino hadir untuk bisa memberikan bantuan ke atas loh karena ada 3 player tadi bahkan 4 yang mengepung ke arah Hayes. Alright. Hayes memang masih terbilang cukup aman di sini. Jadi bisa mempertahankan keamanan dirinya juga. Waduh, oke. Ada lagi satu Spiral ataupun dari Spiral Alpha-nya. Setelah Super Ken finally berhasil mereka habisi. Harus kayak gitu sih. Tapi berapa banyak research tadi yang keluar untuk bisa numbangin ke arah Super Ken? Yep. Crimson Beacon, Spirit Alpha, dan sekarang alter ego akan kembali menunjukkan bagaimana agresivitasnya, mengintip ke area purple buff. Tapi jangan lupakan, di sini dari tadi team fight-nya belum ada 12 gold laner yang masih sama-sama melakukan farming juga, tapi secara level dan juga KDA, Eman ini unggul loh. Dan Nino kaya sendirian loh. Karena dia aktif banget dari tadi. Jalan-jalan terus. Thunderfield udah selesai kali ini. Dan modal awal dari Hayes dengan adanya Heptafis di sana. Ternyata dari Eman bukan build ke arah Sky Piercers nih. Biasanya kan Beatrix ini biasanya build Sky Piercers item pertama kan. Ini enggak, modal dari Hammer ke BOD. Jadi ya, tertangkap rasa. Owen bisa kali menyelamatkan diri dari Owen. Menghilang dengan sangat cepat tapi masih dibawaskan lagi oleh Hayes 1 untuk 1. Yaki, yang memang udah kebuka revitalize tadi ternyata tidak menjadi jaminan bahwa dirinya bisa selamat. Dan di Veteran Alpha mereka udah harus concern nih sama planning yang bisa dimainkan oleh Nino. Aktif banget, Wilderness Blessing-nya tadi ada, movementnya akan semakin kenceng lagi. Dan ini satu wave yang ngebuat distraksi ini harus ditanggulangi sama Veteran Alpha. Dan siapa tuh bergabung dengan tapi Rodel dan satu terakhir dan Rodel masih berhasil, harusnya selamat dirinya. Iya, dan juga cukup tenang ya. Dari Rondelnya yang nggak buru-buru buka flicker. Dragon HP aja cukup untuk membuat dirinya selamat dan Turtle akan menjadi kontes. Akankah ada perfect turtle, alter ego?
atau tidak akan dibiarkan nih sama Bigetron Alpha sekarang? Karena Nino pun sekarang sudah mulai bergabung lagi ya. Kita lihat di fight-nya ditembak tadi sepertinya. Sakit banget damage yang bisa dihasilkan oleh Ais di awal-awal ini. Meninggalkan karena yang jauh dan ada satu lagi Glorious Marvel yang dikeluarkan. Dan Noah menjadi korban kembali. Coba lihat seperti apa yang bertepatan dari ada satu tersebut. Di mana Kinya berhasil dihilangkan. Dan benar saja Kinya bola semakin lama seperti ada kapal tempat berbeda. Tertinggal Superlock di bagian belakang dan Superlock yang kembali ditarik. Masuk ke dalam kerumunan Alter Ego. Dan perfect turtle untuk Alter Ego. Modal yang sangat baik pastinya untuk mereka bisa mengejar ketertinggalan. Tapi lagi-lagi nih, dari Bigetron Alpha mereka cukup komit dan Nail harus menjadi garda terdepan dan ternyata distraksinya adalah Nino yang ngegunting dari belakang. Dia flanking, dia melakukan backstep sedikit dan itu pun yang harus dilakukan oleh Bigetron Alpha. Dan balik lagi belum ada sisi pasti untuk bisa menghentikan bagaimana lincahnya Nino dengan Benedettanya. Yap. Jadi Nail pergi lagi menuju ke landing yang lain. Mana di area mid sekarang udah mulai berkumpul nih beberapa player dan mereka mulai berkumpul di area tersebut. Iya, udah mulai terjadi keramaian juga. Dan Supercan sebenarnya levelnya cukup imbang sekarang, apalagi Nile-nya juga nggak yang tertekan di 2 game tadi ya. Karena cukup di enable kali ini bersama dengan Nino-nya juga. Ya cuman Owen-nya, Iya. Owen-nya selalu menjadi orang pertama nih. Dan belum ada inisiasi yang emang benar-benar dibuka oleh Owen kembali gitu. Yap. Tapi setidaknya mungkin tumbangnya Owen ada pertukaran terus-terusan ya. Iya, apakah saat mereka harus mengorbankan satu player terlebih dahulu? Apakah itu jawabannya? Sementara sekarang di bagian bawah masih gagal untuk bisa menumbangkan ke arah satu inner turret. Ya, ada Bennett yang dipegang kali ini dari Eman untuk mencicil ke arah inner turretnya. Atas dibiarkan dulu, ternyata belum ada yang diutus untuk bisa clear. Dan yang memang punya movement cukup cepat adalah Supercan. Sehingga dirinya yang bertugas untuk bisa memegang setidaknya lane jauhnya dulu nih. Karena saat lagi Lord bakal muncul. Kalau ke distract lagi dengan adanya movement cepat dari Nino, ini bakal berat. Karena setidaknya inner turret bakal hancur juga. Dan memang Nino yang akan bergerak ke lane jauhnya. Yep. Kembali oleh 3 game tensi mendadak turun. Dan besar ini gak Flock of Destiny, Legend Gemanya cukup, plus Going On dan Sky Piercer untuk Groundel. Oke, mereka tahu seperti apa, mereka dalam keadaan yang sangat-sangat aman. Maka satu item tersebut langsung dikeluarkan dan sudah berkumpul sudah 4 player di area dari Lord. Jadi eksekutor ya, tapi ada Cornel. Oke, berbeda itu tidak ada satu yang bisa dipikirkan pada lawan. Pada akhirnya mereka berhasil bisa menggagalkan. Walaupun namun untuk kali ini ada 2 pada bersedia cuma mantap total. Ada 3 player yang memiliki knowledge Alter Ego langsung menghilang. Oh, Satu Renner Rapati ternyata hanya mencoba untuk mengincar rumputan saja. Tapi lagi-lagi, begitu Alpha, mereka kan dapat Lord. Tapi 3 pemain yang hilang menjadi ganjarannya Nino. Nino mencoba untuk bisa menggagalkan. Dan Nino, walaupun tadi dia melihat ada Morenai sendiri bergerak ke bagian atas, tapi ternyata pilihannya adalah Supercan. Yap, dan perlahan pun Eman ini benar-benar coba untuk memporak-porandakan semua turret-turret yang dimiliki oleh Alter Ego. Lord masih Lord yang pertama. Harusnya masih bisa ditahan juga sama Bandit. Dibalesin dan sekarang langsung dibanting lagi ada Owen mulai sudah mulai mendekat. Siapkah mereka untuk bisa mendapatkan satu poin kill atas? Superlock. Oke, itu dia. Satu tembakan dari Hais yang ngebuat dari Superlock pun tidak bisa bergerak lagi. Tapi setidaknya itu adalah buying time yang ngebuat dari Bigetron Alpha. Mereka bisa clear Lordnya secara cepat. Wah, ini bagus banget. Glorious Marvel dibuka, mereka gagal untuk bisa menabrak lagi ke router yang ada di area mid. Sementara sekarang pergerakannya pun sangat-sangat terlihat jelas lah di area defense yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Jadi udah mulai kelihatan ya kayak Owen akhirnya bisa memberikan inisiasi yang cukup baik juga. Wait. Ais, hampir loh. Hampir ya. Ada trapping recoil tadi yang telah dibuka juga untuk mundur dan again Nino yang akan menjalankan tugas yang cukup berat. Dia harus mainin lane jauhnya, dia harus juga melakukan adanya flanking dan setidaknya nge-bait nih dari resource-resource yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Karena kalau ngelihat dari Among Passion, dari Donut Wolf King, bahkan dengan adanya Law and Order ini nggak cukup untuk bisa menghentikan Nino secara pasti. Terlihat dari Nino-nya belum tumbang sama sekali. Dan Supercat sudah dengan level maksimal yang dimiliki, siap untuk bisa bertarung dari objektif dan siap pula untuk bisa bertarung terus-terusan bersama dengan rekan-rekannya. Yap. Levelnya sekarang udah seimbang dan satu Clock of Destiny sudah diselesaikan juga untuk Groundel-nya.
Sementara ngelihat dari bagaimana Nino terpaksa memang harus mengeluarkan item mana flow. Oke, item mana flow sudah terlihat namun dirinya sekarang mulai terkepung Atai Peranai. Yap. Selamat. Dan tadi item mana flow-nya gagal untuk clear ya. Sampai akhirnya Kurang ke atas sedikit ya, Ul. dikit aja. Dan sepertinya dia bisa masuk dengan adanya satu bantuan ketemu terakhir juga dan akhirnya outer turret bisa dihancurin. Dan Hais sekarang udah selesai dengan satu buah win of nature. Harusnya akan semakin secured lagi nih atas serangan dari Super Ken dan juga Evan. Tapi apakah dia bisa selamat atas area of effect yang cukup besar dari Moreno nantinya? Waduh, Rondel berani juga di Rondel ya. Harus ngecek-ngecek gitu nggak sih tipikalnya? Yap. Sinarin ya kan rumput-rumputnya, diterangkan lah. Pakai nada nggak kira-kira? Jangan. Tapi ya, ini dia Lord Kidhan sekarang sudah muncul. Keunggulan yang sempat dipegang oleh Alter Ego sekarang udah mulai bergulir, ditarik paksa oleh Bigetron Alpha dan bahkan mereka gak gentar. Mereka bakal coba untuk maju duluan di area Lordnya. Lagi dan lagi ada serap terlebih dahulu yang langsung dilakukan oleh pemain Bigetron Alpha. Mereka percepat. Mereka bersatu-satu dalam Alter sebenarnya sekarang ada satu lagi. Gerakan dari Nail begitu dan masih memiliki walaupun market dirinya. Nail menghilang tapi Ki menjadi korban pula di dalam pertemuan awal yang kita habis ada satu striker tadi Moreno. Moreno bisa mencoba area cepat. Satu kakinya. Mereka hilang. Tapi Aisyah masih berusaha dirinya namun sekarang bisa diberikan oleh Eman. Begitu menjadikan. Dan memang ternyata kali ini Lord bisa didapetin oleh Alter Ego. Tapi lagi-lagi pertukarannya terjadi. Lord didapetin Alter Ego, tapi mereka tukar dengan 3 nyawa mereka. Dan yang terutama yang hilang adalah hal-hal yang cukup fatal dari Goldblade dan juga jungle-nya. Karena mau tidak mau, Spear apa? Ini adalah one way ticket. Benar-benar one way ticket untuk Nail. Dia lompat digunakan ulti tersebut. Dia keluarnya harus selamat benar-benar untuk bisa menghilangkan Nail. Oke, Crimson Baker. Itu dia. Berhasilkah? Tidak. Ada Retribution. Ngebuat clear-nya cepat juga dan harusnya kalau ngeliat dari Lord, ini bisa ditanggulangi loh sama Eman. Berani juga lo Super Ken. Ngeri ya. Karena dia tahu kayaknya gak ada titik masuk yang juga menghentikan Super Ken-nya gak sih? Bener-bener cuma di owen aja. Karena kalau misalkan ngeliat dari Nino, bawahnya sekarang kan Revitalize. Biasanya Benedetta kan Petrify. Tapi gak kelihatan nih sekarang dengan Benedetta yang terlihat. Gold sekarang udah mulai ditarik-tarik, paksa satu sama lain. Point kill juga mulai seimbang, dan bahkan turret-turret sebenarnya unggul dari Alter Ego. Tapi posisinya, Bigetron Alpha yang lagi nguasain dari segi mapnya. Jadi mereka harus menurunkan lagi ya bagaimana adrenalin mungkin sudah memuncatarakan buat tim ini. Karena tadi tim fight yang memang benar-benar terjadi dalam pit dari Lord. Wah, ini udah gila-gilaan itu tadi. Tapi kayak ngeri-ngeri sih, dan ini belum ada jawaban untuk Alter Ego gimana caranya juga menangkap Emannya. Itu pun dari Bigetron Alpha, mereka nggak bisa berikan jawaban secara pasti gimana caranya menghentikan laju dari Nino. Yang benar kayaknya mungkin disiarin aja, mereka paksa tim fight secara front to back dan aware dengan adanya flanking yang bisa dilakukan oleh Nino. Ini Eman juga dari tadi susah banget nangkapnya udah. Belakang dia free banget, bisa mengantarkan hitnya di depannya ada beberapa player yang sangat-sangat tebal. Belum lagi dengan penggunaan parts senjatanya begitu bagus. Ya. Banyak momen seperti apa? Ini kalau lagi dev dia pakai apa? Tapi kebanyakan dari tadi masih pakai Bennett ya. Karena mungkin nggak ada kombinasi take off yang mungkin ngelihat Wesker itu sering banget juga dipakai sama Eman sebagai Beatrix. Dan kembali tenang, apakah Dejavu akan kembali? Karena kayak gini di menit-menit 14-15, tenang dulu kembali turun temponya, tapi tiba-tiba ada satu team fight yang benar-benar menjadi akhir. Beberapa player, contoh untuk Eman, hanya ada satu item terakhir lagi nih, setelahnya ini semua sempurna untuk dari deretan itemnya. Ya, kayaknya nggak Cypher ya bakal ke arah si Halberd mungkin. Dan Great Dragon Spear sekarang sudah mulai dikantongi juga oleh Hais. Ada movement tambahan, ada critical tambahan juga. Sementara lihat dari mulai Konek ada 2 hero, ada mereka untuk beberapa tapi ternyata malah dibalikin keadaannya. Hais ada sebagai belakang berhasil bisa mengatakan David di mana kini berhasil dia. Tinggal sendiri begitu tepat. Rondel jalan menggunakan seperti Hais. Nino Salto bisa gabung dengan tersebut dan Nino mundur dulu. Oke, karena ini pertukaran yang udah cukup mahal, 2 tukar 1. Masalahnya yang hilang mid lane dan jungle-nya, dan harusnya ini membuat dari Bigetron Alpha. Mereka berhasil untuk bisa dapetin Lord tanpa gangguan sama sekali. Dan inisiasi dari Owen yang ternyata bisa di-counter initiate dengan Bigetron Alpha. Begitu mengerikan karena Moreno dan juga Eman yang tidak tersentuh sama sekali. Itu bagus banget loh.
saat tadi ada satu bantingan yang emang terjadi, dia emang mau ngebanting ke belakang lagi, Ul. Tapi ternyata Super Rogue ngegagalin itu semua. Pakai Don Ranulfi. Iya. Selesai hilang momentumnya langsung. Iya, diputerin tadi itu cancellation yang cukup mengerikan, apalagi durasi atau cooldown dari Don Ranulfi ini kan cepat banget. Makanya kita di-spam terus-terusan jadi continuity yang bukan cuma sekedar memegang, tapi itu dia menjadi sebuah cancellation. Dan Trillion Push akan dilakukan oleh Bigetron Alpha. Dibiarkan dulu Lordnya di arah bawah dan Alter Ego. Mereka benar-benar harus menanggulangi Lord ini, kalau tidak mereka akan benar-benar pulang Pak Bulu. Yap. Ini dia. Akankah ini menjadi satu setup terakhir untuk Bigetron Alpha bisa menutup game ini dan juga memulangkan Alter Ego di mana Ninonya di area atas. Melihat dari kejauhan banting di benar lewat defender datanya begitu menyakitkan dan juga sekarang ada di pilunya. Dikeluarkan bola yang kepada Flow di bagian tengah. Web Minion segera dihilangkan oleh mereka. Yap, Alexa pada Flow yang ternyata Tidak dikeluarkan walaupun belum menimbulkan korban. belum ya, karena SP-nya masih cukup banyak juga dan kayak plus minus gak sih? Oke, Hunter Strike sekarang dikantongin sama Nino. Tapi apakah itu cukup untuk langsung instant clear? Di satu jalur Alexa Final Blow dan sepertinya masih belum berhasil. Dan begitu lama mereka bakal coba untuk paksa lagi. Yap, tepatnya berbeda dari satu Flores Manuel sering keluarkan tapi lawan. Sudah diusir mundur di depan yang lainnya lagi. Nah, kehilangan begitu banyak SP belum. Masih ada Winter terjadi saja tidak dimana Nailnya ditutup di dalam area defensifnya sendiri. Dan itu dia area effect dari Real World Manipulation yang terlalu besar, bahkan Winter Crown tidak membuat dirinya selamat. Ais, Windtalker sekarang menjadi jawabankah? Karena Bigetron Alpha akan masuk lagi melalui jalur tengah. Oke. Di area mereka sudah kehabisan dari defensifnya di area bawah begitu pula. Dan sekarang ada Flores Manuel dan keluarkan bola. Berhasil juga Web Minion boleh masuk bagian bawah. Boleh keluarkan ada bola lewat tengah jalan. Di mana Owen masih belum satu bisa masuk ke meja. Ada satu Winter Crown dalam kembali seperti bisa dia selama dan tidak ternyata. Reputasi bukan mereka masih ada kesempatan dari Ais mencoba untuk bisa mengusir Moreno. Dan Alter Ego masih bisa bertahan. Bigetron Alpha mereka gak bakal paksa. Mereka akan menunggu dan set up kembali. Seperti apa dobrakan yang akan dilakukan. Dan harusnya Lord Evil ini akan jadi jawaban. 13 detik menuju ke arah Lord yang muncul bersamaan dengan hadirnya juga Roundel. Akankah ada satu buah paksaan untuk kontes dari Alter Ego? Karena permasalahannya adalah ini 3 lane-nya udah bolong banget. Base turret tidak tersisa sama sekali, Pak. Yap. Tapi mereka berani banget, mereka langsung mencoba untuk bisa nge-setup lagi karena Lord ini mereka ingin berantem lagi ada Ki. Sebagai mata-mata bisa mencari informasi tapi mereka masih mengganggu berada di mana Ki. Ada serangan dikeluarkan tadi terjatuh Super Cat. Berubah segalanya dan Nail menjadi korban. Kinya bola saja. Mereka mencoba mengatakan satu pergerakan Dino di mana Super Cat dan Super Cat selama sekarang mereka kembali berapa tempat berbeda. Ada WA di dalam dari macam berhasil menghasilkan Ais. Iportal jauh lagi dan Ais menjadi korban. Alter Ego berani tabrak dengan keadaan tertinggal mereka tetap duluan dan justru itu yang membuat mereka kehilangan 3 pemain dan kehilangan Lord yang ter-evolve. Menyisakan 2 wave saja, Roundel dan Owen. Apakah Sang Rookie akan bisa melakukan aksi heroik mendefend dobrak dari Bigetron Alpha? Oke, kita lihat Roundel berhasil aja membanting tapi di bagian tengah Web di mana begitu banyak dan ini dia bukti untuk Bigetron Alpha kali ini telah transformasi pada mereka menang 3-0 Tanpa balas Alter Ego, mereka harus takut, mereka harus pulang. Tiket pertama yang memang harus dibeli ke arah Jakarta. Mereka dapat tiket terakhir di playoff, tapi pulang pertama. Bigetron Alpha